Terima kasih karena kalian telah mengikuti saya sampai ke puncak Gunung Lorokan 1100 mdpl. Lokasinya di sini ya. Ini adalah tugu puncak dari Gunung Lorokan. Yang belum ke sini silakan ke sini. Setelah turun dari parkiran, langsung menuju ke tempat pendaftaran dan mengisi absensi kedatangan karena ini merupakan kewajiban bagi para pendaki. Dan ini adalah pintu masuk di Gunung Lorokan yang ada tulisannya Wet Sandy. Langsung saja ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di tempat di jalur Gunung Lorokan. Sebelumnya saya dari base camp ini menuju jalur ke puncak Gunung Lorokan. Gunung Lorokan puncaknya hanya 1100 mdpl. Ini bagus sekali bagi kalian pemula pendaki seperti saya. Ini adalah rekomendasi pendakian untuk pendaki pemula. Jalure kayaknya daerah ini jalure Gunung Lorokan sing ana nang Mojokerto. Ini menuju ke pos 1. Jalurnya seperti ini. Nah, nunggu riku kira ana pohon wit gede. Mungkin usianya sudah ratusan. Mungkin sampeyan kabeh sok ngerinyakno kira ya. Suara air terjun Gunung Lorokan. Ikuti ya pendakian saya di Gunung Lorokan sampai puncak video ini. Ini adalah air terjun Gunung Lorokan. Jalur base camp. Air terjunnya sangat bersih airnya dari Gunung Lorokan. Mungkin ini adalah pendakian rekomendasi jika kalian ingin ke tempat pendakian yang hanya 1100 mdpl dan ada penampakan air terjun yang indah seperti ini. Jalur puncak pos 1. Langsung saja kita ke puncak pos 1. Jalurnya ini. Sekarang saya ingin menuju ke puncak dulu. Setelah menuju puncak nanti turun baru akan berhenti di air terjun dan menikmati segarnya air dari Gunung Lorokan, air terjun Gunung Lorokan setelah sampai puncak nanti. Menuju pos 1 dulu dan jalurnya seperti ini. Ini adalah rambu untuk menuju puncak, tapi puncaknya masih jauh.
mungkin sudah lama nggak muncak, atau saya yang hanya pemula, makanya sampai sini saja sudah capek. Jika kalian nanti sampai di sini, ada 2 jalur untuk menuju puncak. Tapi penunjuk arah ini, rambu penunjuk arah ini menuju puncak adalah dari sana. Tapi di sini juga ada jalur untuk menuju puncak. Jadi ada 2 jalur. Tapi kalau saran saya, ikuti saja penunjuk arah ini, lewat puncak, lewat sini. Jika kalian ingin mencoba lewat sini juga tidak apa-apa, ini juga bisa. Jika kalian ingin ngecamp di atas puncak, saran saya ambil dulu air di air terjun tadi. Ini adalah penampakan dari base camp pos 1. Ini adalah pos 1, di sini ada warung kopi. Kalian bisa pesan kopi, pesan makanan di sini bisa. Berhenti di sini. Di pos 1. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan ke puncak lagi. Setelah beristirahat sekitar 20 menit di pos 1. Ikuti terus video saya pendakian gunung, berhentinya di pos 1, lanjut ke puncak lagi. Ke puncak. Di pos 1 terdapat musola, toilet juga ada. Ini adalah papan menuju jalur puncak, papan pintu masuk jalur puncak. Ikuti petunjuk arah menuju ke sini. Jangan sampai keluar jalur ya, Rek. Jalur pendakiannya Gunung Orokan tidak terlalu terjal. Ini cocok buat yang pertama kali ingin mendaki gunung. Itu adalah area pos 2, pos istirahat pos 2. Ini adalah area peristirahatan di pos 3. Ini ada tanjakan Raisa. Dinamakan tanjakan Raisa, mungkin Raisa pernah ke sini. Ini ada peristirahatan di pos 4. Karena terlalu ramai, langsung saja menuju ke puncak.
Di sebelah kanan kiri terdapat kabut. Di sini sudah di atas puncak dari Gunung Lorokan, bisa dilihat kanan kiri terdapat gunung. Tapi view-nya tertutup kabut. Jika tidak ada kabut, di sini bagus sekali pemandangannya. Hanya membutuhkan sekitar waktu 2-3 jam untuk dari bawah sampai ke puncak. Bisa diagendakan untuk kesini lagi, atau bagi yang ingin mencoba mendaki bisa ke sini, atau yang belum pernah ke sini bisa ke sini. Mount Lorokan. Terima kasih karena kalian telah mengikuti saya sampai ke puncak Gunung Lorokan 1100 mdpl. Lokasinya di sini ya. Ini adalah tugu puncak dari Gunung Lorokan. Yang belum ke sini silakan ke sini. Semoga kalian yang belum ke sini bisa ke sini untuk menikmati keindahan di atas puncak Gunung Lorokan. Dari saya mungkin semua perjalanan itu tidak ada yang sia-sia. Dan semua pencapaian harus ada perjuangan. Pasti nih ngono rek, gak ono sing instan untuk dunia iki rek. Sing instan itu paling cuma sing wong tuane sugih oleh warisan kok ngene wong tua. Ah, iku sing diarani instan. Dan untuk seluruh pendaki ya, jangan lupa bawa turun sampah Anda. Dan itu adalah yang terpenting ya. Dilarang bikin api unggun, dilarang memberi makan monyet. Ya ana pedes nek kene jekei pangan ya, wis ana himbauan untuk dilarang. Kuwatir engko nyakar engko. Nek puncake Gunung Lorokan iki akeh pedes soalnya. Papan apa jenenge? Papan nungguan. Lop. Dicopot kayak elove.
Ternyata kira sampai puncak Gunung Lorokan tidak membuat capek. Rekomendasi pendakian untuk pemula pertama, silakan ke Gunung Lorokan. Ini saya sudah menuju untuk turun dari puncak menuju ke pos 4, pos pemberhentian atau pos peristirahatan pos 4. Dan jalurnya pun tidak terjal di gunung ini. Rekomendasi gunung yang tidak terlalu tinggi di daerah Jawa Timur bisa ke sini. Dan terima kasih telah mengikuti video saya sampai sekarang ya. Tetap ikuti sampai nanti. Ini adalah pos istirahat keempat, pos 4 buat istirahat ya. Jika turun seperti ini setelah hujan, jalannya licin dan harus hati-hati. Perhatikan jalan setapaknya, jangan sampai tergelincir ya, karena berbahaya. Ini yang tadi tanjakan Raisa. Mungkin ada yang tahu kenapa dinamakan tanjakan Raisa. Dari tadi saya belum tahu jawabannya. Bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin ada yang tahu dari mana sumbernya kenapa dinamakan tanjakan Raisa. Ini adalah area camp pos ketiga di bawah pos 4 tadi ya. Di sini bisa berhenti dan beristirahat sebelum menuju pos 4 atau turun ke pos 2 di pemberhentian di bawah pohon besar ini. Sekarang sudah jam setengah 2, jam 13.30. Saya turun dari pos 3 ini. Monggo mas. Perhatikan jalan setapaknya, karena kita harus hati-hati dalam menuruni gunung. Di gunung manapun atau setelah habis hujan, biasanya jalannya tambah makin licin. Jadi aku kudu hati-hati tambahan. Jika yang sudah terbiasa bisa lari-lari kayak tadi, silakan. Dan juga dipastikan juga harus tetap hati-hati. Ini ada di area pos 2. Di sini bisa untuk beristirahat. Area camp pos 2.
Pos 2 pendaki ledeh. Ini adalah pos tadi ya, pos 1. Di sini yang ada warung kopinya, musola. Yang tadi saya beristirahat di situ. Dan di sini tadi di pendaftaran akan mendapatkan voucher senilai 5.000, bisa ditukarkan kopi atau ditukarkan makanan dan nilainya 5.000. Dan akan saya tukarkan di bawah saja, di base camp pemberangkatan di bawah. Sekarang saya mau menuju ke air terjun Gunung Lorokan yang menjadi ikon dari gunung ini. Nah, misalnya ya nek rene nek ana air terjun ku kesane gak asik kayak soalnya aku rene iki yo pengen ro air terjune. Jadi jarang gunung sing dengan ketinggian di bawah 3000 mdpl yang ada air terjunnya itu jarang. Kayak di Jawa Timur ini yang ada air terjunnya mungkin hanya Gunung Lorokan. Proses menikmati turunnya gunung sudah terdengar suara-suara rintian air terjun. Video vlogger saya ini mungkin bisa menambah wawasan atau cuma sekedar hiburan bagi kalian yang menonton. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir ini, sampai air terjun. Masih ikuti terus ya, ini belum selesai, nanti masih ada yang ingin saya bagikan lagi. Setelah sampai puncak dan turun gunung, saya akan coba perlihatkan di sinilah air terjun itu. Ini adalah air terjun dari Gunung Lorokan. Bisa untuk berenang juga. Kesegaran airnya mungkin sangat dinantikan ya. Ini menuju ke tempat air terjun berada. Banyak bebatuan seperti ini ya. Khas para pendaki juga yang ada di sini. Spot foto juga ini bagus kayaknya. Ini dia di bawah air terjun Gunung Lorokan. Harus berhati-hati ini. Airnya sangat sedikit sekali, sangat dingin sekali.
Ini yang namanya healing beneran. Saya terjun. Ini ya namanya survival. Wow. Jika nanti atau kalian sudah pernah ke sini, kalau belum naik ke sini, mungkin ini adalah tempat yang dinantikan di Gunung Lorokan. Rasanya tidak enak jika tidak di sini, karena airnya sangat jernih sekali ya. Beda dengan air-air di rumah kalian. Jelas beda tore air sing teko sumbernya langsung bisa mau ombe teko dhuwur kono kan. Pengen ngombe banyu nih. Oke, ini dia air terjunnya Gunung Loroka. Saya mau, ini batunya juga sangat licin, sangat deras. Airnya juga sangat jernih. Ini terdapat batu-batu besar. Airnya begitu deras dan begitu indah dari sini. Destinasi terbaik untuk pergi ke Gunung Loroka karena di air terjun ini. Pokoknya nek nak Gunung Loroka itu sudah sampai lalu. Jalur basecamp. Di sini saya sudah menuju jalur basecamp untuk pulang. Perjalanan ini membutuhkan dari pendakian sampai turun membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 jam atau 7 jam. Mungkin bisa pendakian ke atas sampai turun jika tidak berhenti, jika tidak istirahat sama sekali. Langsung naik di puncak terus turun, mungkin hanya bisa 5 jam juga bisa. Suasana healing seperti ini bisa melupakan sejenak tentang semua pekerjaan ya. Nanti sampai rumah ingat lagi. Udara yang sejuk. Di bawah pepohonan ada air terjun. Inilah kenikmatan dari pendakian di gunung
bisa menikmati pemandangan indah seperti yang saya lakukan dari tadi. Ini juga bisa untuk menjadi program diet dalam pendakian, menurunkan berat badan. Satu lagi mulai aja lali ya ngisi laporan dhisik, mari ngono baru mulai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.